Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, para jamaah, para ikhwan dan akhwat rahimakumullah jami'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Alhamdulillah kita kembali bertemu dalam majelis ilmu, majelis kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Para jemaah rahimakumullah jami'an, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang menghadirkan hati dalam sholat. Kita sampaikan beberapa kiat untuk khusyuk di dalam sholat. Pada kesempatan ini kita masih membahas seputar khusyuk. Kata penulis, wa yanbaghi lil musalli ayyuhdira qalbahu inda kulli syai'in minas shalah. Hendaknya orang yang sholat menghadirkan hatinya pada segala sesuatu dari sholat. Fa idza sami'a an-nida al-muadzin falyumassil an-nida lil qiyamah. Apabila dia mendengarkan azan, hendaklah ia mengumpamakan panggilan azan dengan panggilan hari kiamat. Wa yusammir lil ijabah. Dia menyingsingkan lengan bajunya untuk segera memenuhinya. Jadi khusyuk atau menghadirkan hati itu tidak hanya ketika sholat. Bahkan sebelum sholat seseorang dituntut untuk menghadirkan hati. Ketika mendengarkan azan, panggilan azan, dia mengumpamakan panggilan azan dengan panggilan hari kiamat. Dia menyingsingkan lengan bajunya dan segera memenuhinya. Wal yanzur madza yujib. Hendaknya dia melihat apa yang sedang ia penuhi. Panggilan siapa? Panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang manggil para jamaah. Kalau kita dipanggil atasan, mungkin kita langsung datang. Atasannya manggil jam 2 malam. Kira-kira antum datang enggak? Atasan antum manggil antum suruh menghadap jam 2 malam. Antum datang atau tidak? Datang atau tidak? Datang. Segera berangkat. Itu yang manggil manusia. Sekarang yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Udah, tinggalkan segala aktivitas, segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi badanin yahdur. Dengan badan apa dia hadir? Wa idza satara auratahu falya'lam al-murad min dzalik. Apabila dia menutup auratnya, hendaknya dia mengetahui apa tujuan dari menutup auratnya. Menutup aurat ini termasuk
salah satu syarat sahnya sholat. Menutup aurat termasuk salah satu syarat sahnya sholat. Jadi ketika dia melakukan syarat sholat, dia pun dituntut untuk khusyuk. Ya, syarat-syarat sholat diantaranya mengetahui masuknya waktu sholat, kemudian menutup aurat, dan seterusnya. Mengetahui masuknya waktu sholat diantaranya dengan mendengarkan panggilan azan. Al-murad min dzalika taqtiyatu fadhaih badanihi anil khalqi. Jadi tujuannya dia menutup aib-aib badannya dari orang lain. Tujuan kita menutup aurat kan untuk menutup aib kita. Faliyadhkur aurat batinihi, maka hendaknya dia ingat aurat batinnya. Wa fadhaih sirrihi allati la yattali'u 'alaiha illa al-khaliqu, aib-aib hatinya yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaysa laha anhu satirun, tidak ada yang bisa menutupinya darinya. Kalau aib yang ada di tubuh kita tutupi, seharusnya aib hati kita pun ditutupi. Dan bahwasanya aib-aib tersebut bisa dihapus dengan penyesalan, wal haya, malu, wal khauf, dan takut. Wa idza istaqbala al-qiblah, apabila dia menghadap kiblat, ini rukun atau syarat salat? Menghadap kiblat rukun atau syarat salat? Syarat salat. Ketika dia menghadap kiblat, faqad sarafa wajhahu anil jihad ila jihati baitillah, dia telah palingkan wajahnya dari arah yang lain menuju arah Baitullah. Fasarfu qalbihi ila Allah taala aula min dzalik, maka memalingkan hatinya kepada Allah itu lebih layak lagi. Jadi bukan hanya wajahnya tok yang dia palingkan ke arah kiblat, tapi hatinya juga dia palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakama annahu la yatawajjahu ila jihatil bait illa binsiraf an ghairiha, kadzalikal qalbu la yansarifu ila Allah taala illa binsiraf amma siwah. Ya, sebagaimana dia tidaklah menghadap ke arah Baitullah kecuali dia harus berpaling dari arah yang lain, maka demikian pula hati. La yansarif ila Allah, tidak berpaling kepada Allah kecuali dia harus berpaling dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penting para jamaah rahimakumullah jami'an. Bukan hanya wajah kita yang menghadap kiblat, namun hati kita juga menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan zahir penting, amalan hati lebih penting. Amalan hati lebih penting. Wa idza kabbarta ayyuhal musalli fala yakdzibanna qalbuka lisanaka, apabila kamu bertakbir wahai orang yang salat, bertakbir. Takbir ini takbiratul ihram. Takbiratul ihram termasuk rukun atau syarat salat, termasuk rukun salat. Apabila kamu bertakbir ayyuhal musalli, wahai orang yang salat, maka janganlah hatimu mendustakan lisanmu.
illa idza kana fi qalbika syai'un akbaru min Allah taala faqad kadzabta. Kecuali jika di hatimu terdapat sesuatu yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian berarti Anda telah berdusta. Jadi dengan lisan kita mengatakan Allahu Akbar. Harusnya yang kita pikirkan Allah. Udah nggak ada yang lain. Allah yang paling besar, nggak ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Pikiran difokuskan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Ketika pikiran kita masih mengarah kepada yang lain, berarti lisan kita telah mendustakan hati kita. Lisan kita mengatakan Allahu Akbar, ternyata di hati kita masih mikirkan yang lain. Faqad kadzabta, kamu telah dusta. Fahdhar ayyakuna al-hawa indaka akbar bidalil isarika muwafaqatahu ala taatillahi ta'ala. Maka berhati-hatilah, jangan sampai hawa nafsumu lebih besar dengan bukti kamu lebih mementingkan menurutinya daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah rahimakumullah jami'an, ketika bertakbir hendaknya kita hadirkan hati kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Sudah tidak ada lagi selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini tidak mudah. Ini butuh latihan, butuh ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang paling besar. Apa makhluk Allah yang paling besar? Ars Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa? Kursi Allah. Setelah itu langit, kemudian bumi. Nabi SAW pernah mengumpamakan bagaimana besarnya kursi Allah. Kursi Allah itu bukan kursi seperti ini. Ada riwayat yang menyebutkan kursi itu tempat Allah meletakkan kakinya. Kalau ars tempat Allah bersemayam. Taib, kata Nabi SAW, perumpamaan langit dan bumi dengan kursi Allah Subhanahu wa taala itu seperti salah seorang dari kalian melemparkan kalung atau gelang, dilemparkan di padang yang sangat luas. Kalung atau gelang yang dilemparkan itu langit dan bumi. Sementara kursi Allah itu padang yang sangat luas. Langit dan bumi kecil seperti gelang, sementara kursi Allah padang yang sangat luas. Dan perumpamaan ars dengan kursi seperti itu, seperti gelang yang dilemparkan ke padang yang sangat luas. Kursi Allah itu gelang, sementara padang yang sangat luas itu ars Allah Subhanahu wa taala. Ini udah nggak kebayang kayak apa besarnya. Langit dan bumi aja nggak bisa kita bayangkan kayak apa besarnya. Bagaimana dengan kursi Allah? Bagaimana dengan ars Allah Subhanahu wa taala? Udah nggak bisa dibayangkan. Itu baru makhluk. Bagaimana dengan Khalik, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Tidak layak, tidak pantas zat yang begitu agung, begitu besar, kemudian kita persekutukan dengan makhluk yang kecil, makhluk yang rendah. Tidak layak. Makanya perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang sangat besar, dosa yang sangat besar, kezaliman yang sangat zalim. Itu adalah kesyirikan. Karena kesyirikan menyamakan yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Jadi orang yang mengenal Allah, mengagungkan Allah, kalau sudah Allahu Akbar, sudah yang dia pikirkan hanya Allah, dia sudah tidak mikirkan yang lain. Tentu ini tidak mudah. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Bisa. Ma'rifatullah, kenali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sta'atta
fa'lam annal isti'adzah hiya laja'un ila Allah subhanahu. Apabila kamu memohon perlindungan, membaca ta'awud. Membaca ta'awud ini rukun, syarat atau apa? Termasuk sunnah salat. Sunnah qauliyah atau sunnah fi'liyah? Sunnah qauliyah. Apabila kamu membaca ta'awud, ketahuilah bahwasanya isti'adah, memohon perlindungan, ya, isti'adah itu artinya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam talja biqalbika kana kalamuka lagwan. Apabila kamu tidak berlindung kepada Allah dengan hatimu, hanya dengan lisanmu tok, maka itu sia-sia. Dibaca ta'awud, ya, dengan lisan, namun hatinya tidak berlindung kepada Allah dari syaitan. Jadi masih mikir yang lain, masih mikir urusan-urusan dunia. Jadi yang mengganggu salat kita para jamaah, itu yang mengganggu salat kita syaitan. Anda pernah bacakan hadisnya? Ya. Kalau antum lupa, Anda bacakan lagi. Kita ulang-ulang terus. Nah, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Idza nudiya lis-shalah adbarus syaitan wa lahu duratun hatta la yasma ta'zin. Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan lari sampai terkuntuk-kuntuk hingga tidak mendengarkan azan. Apabila azan sudah selesai dikumandangkan, dia datang lagi. Dia ganggu itu orang-orang yang salat sunnah. Apabila qomat dikumandangkan, maka syaitan kabur hingga tidak dengar qomat. Hatta idza qada taswib aqbala hatta yakhtir bainal mar'i wa nafsihi. Ketika qomat sudah selesai, dia datang lagi, dia ganggu orang yang salat. Kata syaitan, udzukur kadza, udzukur kadza. Ingat ini, ingat itu. Lima lam yakun yadhkur, apa-apa yang asalnya dia enggak ingat. Ingat ini, ingat itu. Perkara-perkara yang awalnya kita tidak ingat. Allahu Akbar, langsung ingat. Ya, ingat apa namanya? Kunci motor, ingat dompet. Ya, ingat anak, ingat istri. Ingat calon istri. Siapa yang ingatin? Syaitan. Uzkur kadza, uzkur kadza. Lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla rajul la yadri kam shalah, hingga orang yang sholat udah nggak tahu dia di rakaat keberapa, lupa. Ana udah rakaat berapa? Rakaat kedua atau rakaat ketiga? Jadi yang mengganggu sholat kita itu syaitan. Seharusnya ketika kita sudah ta'awud, membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan, itu seharusnya kalau kita berlindung bukan hanya dengan lisan kita tapi dengan hati kita, kita sudah terjaga dari gangguan syaitan. Cuman karena selama ini kita memohon perlindungan hanya dengan lisan bukan dengan hati, kita masih diganggu oleh syaitan. Watafaham makna ma tatlu, kemudian pahamilah makna apa yang kamu baca. Wa ahdir tafahum biqalbika inda qaulika alhamdulillahi rabbil alamin. Pahamilah ya surat Al-Fatihah yang kamu baca, alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, paling tidak antum pahamlah artinya. Lebih bagus lagi antum paham tafsirnya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ketika membaca Ar-Rahmanir Rahim, maka hayatilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala.
Ketika membaca Maliki Yaumiddin, hayatilah keagungan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Dia tidak hanya sekedar baca. Ya, antum kalau hayati apa yang antum baca, ya, paling tidak hati antum sudah disibukkan dengan hal itu. Coba orang yang biasanya dia baru hafal surat, terus dia pakai surat itu untuk sholat, Allahu Akbar, itu kadang dia lebih konsentrasi daripada dia pakai surat-surat yang biasa dia baca. Itu kurang konsentrasi dia. Tapi kalau dia baru hafal ayat, hafal surat, terus dipakai sholat, pakai sholat malam misalnya, jadi anak sudah hafal Murojaah Al-Baqarah, anak pakai sholat malam, itu lebih konsentrasi karena dia harus ingat apa ayat ini, kemudian apa ayat selanjutnya. Jadi tidak baca ayat itu tok, tapi membaca ayat-ayat yang lain. Ya, sehingga kadang ada ayat-ayat yang membuat kita menangis. Antum baca sirah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, Rasulullah perintahkan, tolong ada salah seorang yang mengimami manusia, mengimami kaum muslimin. Kemudian Umar maju, Umar takbir. Rasulullah enggak suka mendengar suara Umar. Rasulullah pinginnya Abu Bakar. Dalam riwayat lain Rasulullah nyuruh Aisyah nyuruh ayahmu untuk mengimami kaum muslimin sholat. Kata Aisyah, ya Rasulullah, jangan suruh ayahku, karena dia kalau mengimami orang sholat tidak jelas bacaannya, lebih banyak menangisnya. Kadang bacanya tidak jelas karena tangisan dia. Jadi Abu Bakar itu kalau sholat pasti menangis, dia pasti menangis, dan menangisnya terseduh-seduh. Menangis tidak membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat itu tertawa. Tertawa membatalkan sholat. Nangis tidak membatalkan sholat. Coba siapa di antara kita yang sholat terus pernah menangis? Mungkin jarang, ya. Atau na'udzubillah, mungkin tidak pernah menangis sama sekali. Tidak pernah menangis sama sekali. Orang yang paham makna ayat-ayat yang dibacanya, dia akan meneteskan air mata, dia akan menangis. Waqad rawaina an Zurarah bin Aufa annahu qara'a fi salatihi fa idza nukira fin nakur fa kharra maitan. Allahu akbar. Ya, kami meriwayatkan dari Zurarah bin Aufa bahwasanya ketika dia salat dia membaca surat Al-Mudaththir ayat 8. Fa idza nukira fin nakur, apabila sangkakala ditiup, fa kharra maitan, maka dia jatuh kemudian meninggal. Setelah baca ayat ini dia jatuh kemudian meninggal. Mungkin dia bayangkan ya bagaimana ketika sangkakala ditiup, jatuh meninggal. Meninggal dalam keadaan sholat. Su'ul khotimah atau husnul khotimah? Husnul khotimah. Dia bisa raih husnul khotimah karena dia paham apa yang dia baca. Dia pahami, dia hayati, dia resapi, meninggal dia. Kalau kita tidak paham kan kita biasa-biasa aja. Ya. Enggak ada bekas. Tidak ada bekas. Wa madzaka illa li'annahu sawwara tilkal hal fa assarat indahu at-talaf. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena dia bayangkan kondisi tersebut, kondisi yang sangat mengerikan para jemaah. Ditiupnya sangkakala merupakan tanda kiamat yang terakhir, tanda kiamat besar yang terakhir. Ditiupnya sangkakala, dan tiupan ada 3. Tiupan pertama, tiupan yang mengagetkan, mengejutkan. Ketika Allah perintahkan malaikat meniup tiupan yang pertama, penduduk langit
dan penduduk bumi semuanya kaget, semuanya terkejut, dan orang-orang ketakutan semuanya. Tiupan yang kedua, tiupan kehancuran. Ketika malaikat melakukan tiupan yang kedua, hancur semuanya, langit dan bumi hancur, makhluk-makhluk hancur, kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan yang ketiga, tiupan kebangkitan. Allah bangkitkan ya orang-orang yang sudah meninggal. Wastas'aru fi ruku'ika at-tawadhu. Rasakanlah tawadhu dalam rukukmu. Rukuk termasuk rukun atau syarat salat? Rukuk termasuk rukun atau syarat salat? Termasuk rukun. Ketika rukuk, rasakanlah tawadhu. Tawadhu, merendah. Wa fi sujudika ziyadata dzulli. Ketika sujud, rasakanlah kehinaan dirimu. Li'annaka wada'tan nafsa maudi'aha. Karena engkau telah meletakkan jiwa pada tempatnya. Jiwa manusia ini rendah. Manusia rendah. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Waradatta al-far'a ila aslihi bisujudi ala turab alladhi hulikta minhu. Engkau telah mengembalikan cabang kepada asalnya dengan sujud ke tanah. Alladhi hulikta minhu, di mana kau telah diciptakan darinya. Kita ini dari tanah, para jamaah. Manusia Allah ciptakan dari tanah. Manusia Allah ciptakan dari setetes mani. Kita ini hina, rendah. Maka tidak layak kita sombong. Tidak layak kita dijadikan sesembahan selain Allah, tidak layak, tidak pantas. Manusia tidak pantas disembah. Makanya aneh kalau ada orang yang menyembah manusia. Ada enggak orang yang menyembah manusia? Ada enggak? Banyak. Ya. Anda tidak usah sebut, nanti Anda jadi viral. Viral. Ya. Ada ajaran agama di negara kita yang menyembah manusia. Wa'lam anna wa tafaham makna al-adhkar bidzauq. Kemudian ya, pahamilah makna zikir-zikir yang dibaca ketika kita ruku. Itu ada zikir-zikir yang kita baca, dipahami maknanya. Ketika kita sujud juga ada zikir-zikir yang dibaca, kemudian dipahami maknanya. Para jamaah rahimakumullah jami'an, wa'lam anna ada as-salah bihadhihi syurut al-batinah sababun li jala'il qalbi minas sodai wa husulil anwari fihi. Ketahuilah bahwasanya mengerjakan salat dengan memenuhi syarat-syarat yang batinah. Jadi syarat-syarat itu ada dua, ada syarat-syarat yang zahirah, ada syarat-syarat yang batinah. Merupakan sebab bersihnya hati dari kotoran dan tercapainya cahaya di dalam hati. Antum kalau sholatnya seperti ini, hati antum pasti bersih. Tidak bisa tidak. Hati antum pasti bercahaya. Sehingga apa? Antum dengan mudah meninggalkan maksiat, perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Salat yang bagaimana? Salat yang begini. Salat yang begini bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa orang yang salat dengan memenuhi syarat zahirah, syarat batinah, itu salatnya bisa memberikan pengaruh yang luar biasa? Karena tadi hatinya bersih dan hatinya bercahaya. Hati yang bersih, hati yang bercahaya
itu jauh dari perbuatan keji dan mungkar. Yang dia inginkan hanya berbuat baik dan berbuat baik. Tapi kalau sholatnya kita tidak seperti ini, tidak memenuhi syarat, tidak khusyuk dan seterusnya, maka sholat kita tidak ada pengaruhnya, tidak ada bekasnya. Bertahun-tahun sholat namun masih suka maksiat. Dan ini kita dapat banyak orang yang sholat tapi masih suka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Banyak orang yang sholat, ya, akhlaknya tetap buruk pada temannya, kepada istrinya, dan seterusnya. Padahal dia rajin sholat. Sholat tidak memberikan pengaruh padanya. Fa amma man huwa qa'imun bi suratis shalah duna ma'aniha fa innahu la yattali'u ala syai'in min dzalika bal yunkir wujudahu. Adapun orang yang salat secara lahir duna ma'aniha, tanpa makna, fa innahu la yattali'u ala syai'in min dzalika bal yunkir wujudahu. Maka tidak bisa, hatinya tidak bisa bersih, ya, hatinya tidak bisa bercahaya. Jadi perbaiki sholat. Antum perbaiki sholat, antum jadi orang baik. Benar. Perbaiki sholat, antum pasti jadi orang baik. Kalau selama ini kok anak udah ngaji tahun-tahun, atau anak yang nyampaikan ceramah, antum yang dengar pengajian, kok anak masih suka maksiat, kok kita masih suka maksiat, apa yang salah ini? Apa yang salah sebenarnya? Yang disampaikan, Masya Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang kita dengarkan Al-Quran dan Sunnah. Tapi kok hidup kita masih seperti ini? Kayaknya belum ada perubahan. Masih suka maksiat, masih suka melanggar. Jangan-jangan sholat kita tidak benar. Ya, sholat kita selama ini tidak benar. Demikianlah keadaannya. Seseorang telah mengerjakan sholat dalam waktu yang lama, akan tetapi ia tidak pernah menyempurnakan sholatnya meskipun hanya sehari saja. Ya, ini kami baca dari buku kami. Meskipun hanya sehari saja, karena ia tidak menyempurnakan rukuknya, sujudnya, dan khusyuknya. Barang siapa keadaannya seperti ini, sungguh ia tidak bisa mengambil manfaat dari sholatnya, sehingga kadang-kadang ia memakan harta manusia dengan cara yang batil. Sholat tapi masih suka ngambil hartanya orang, sholat tapi masih suka makan harta riba, dan seterusnya. Melakukan kerusakan di antara manusia, melakukan amalan yang bertentangan dengan agama dan akhlak. Bahkan dia menjadikan sholat hanya untuk mendapatkan pujian manusia, untuk menutupi kejahatan tangan dan kakinya. Nauzubillah min zalik. Selesai, ya. Jadi khusyuk itu dituntut di luar sholat maupun di dalam sholat. Khusyuk dituntut di luar sholat maupun di dalam sholat. Ketika antum dengarkan azan, antum khusyuk, ya, dengarkan azan, antum jawab azan. Masya Allah, menjawab azan para jamaah. Mungkin sebagian kita menyepelekan keutamaan menjawab azan. Orang yang jawab azan masuk surga. Orang yang menjawab azan itu pahalanya masuk surga. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar, Allahu akbar." Apabila muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka ucapkanlah Allahu akbar, Allahu akbar. Apabila muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Apabila muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, ucapkanlah la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Barang siapa menjawab azan, dakhalal jannah, niscaya dia masuk surga. Menjawab azan masuk surga.
Kalau antum dengarkan azan, menjawab azan, kemudian antum baca doa setelah azan, antum dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan. Dalam sehari ada berapa kali azan? Ada banyak azan. Cuman kadang Anda bingung Ustaz, yang mau Anda jawab azan yang mana? Apalagi masjidnya bersebelahan. Kayak tadi kita sholat di masjid bersebelahan, dipisah sama jalan. Anda jawab masjid yang ini atau jawab masjid? Antum jawab di masjid yang antum mau sholat, masjid yang antum mau mengerjakan sholat. Taib, selesai ya. Kemudian fasal yang baru, adab tata'allaq bi sholatil jum'ah wa yaumil jum'ah. Adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Para jamaah rahimakumullah jami'an, hari Jumat ini tidak sama dengan hari-hari yang lain. Hari Jumat ini hari yang spesial, sehingga ada adab-adab yang harus kita atau yang hendaknya kita lakukan. Kalau di tempat kita kan hari Jumat kayak hari yang apa gitu, apalagi malam Jumat. Udah malam Jumat ada kliwonnya lagi ya, malam Jumat kliwon. Padahal malam yang mulia, dibuat malam yang serem ya, malam yang banyak setannya. Padahal tidak demikian. Ya, ada 15 adab berkaitan dengan sholat Jumat dan hari Jumat. Pertama, ayyasta'idda laha mi yaumil khamis wa fi lailatil jum'ah bitanzif wa ghuslis thiyab wa i'dad ma yasluh laha. Hendaknya bersiap-siap sejak hari Kamis. Hari Kamis sudah siap-siap. Wa fi lailatil jum'ah, malam Jumat, bersiap-siap dengan membersihkan diri, mencuci baju, dan menyiapkan apa yang perlu disiapkan. Yang kedua, al-iktisal fi yaumiha, mandi pada hari Jumat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dan hadis-hadis yang lain. Wal afdal fil iktisal ay yakuna qabla rawah ilaiha fi zamanin yasir. Dan yang paling utama, mandi itu dilakukan sesaat sebelum berangkat sholat Jumat. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, boleh nggak anak niat mandi sholat Jumat pagi-pagi Ustaz sebelum berangkat kerja? Boleh, boleh. Cuman yang paling afdol mandi Jumat itu dilakukan ya sebelum berangkat sholat Jumat. Yang ketiga, at-tazayyunu bi tanzifil badani wa qasil azfar was siwak wa ghairi dzalika mimma taqaddama min izalatil fadalat aw fadalat wa yatatayyab wa yalbas ahsana siyabihi. Menghias diri dengan membersihkan badan, memotong kuku, bersiwak dan lain-lain ya, mungkin rapikan kumis ya, cabut bulu ketek ya, dari perkara-perkara fitrah yang sudah kita sampaikan. Perkara fitrah ada berapa? Ada berapa? Dalam sebuah riwayat disebutkan ada 5, dalam riwayat yang lain ada 10. Kemudian memakai wangi-wangian dan memakai pakaiannya yang paling bagus. Ustaz, kalau di tempat kita hari Jumat nggak libur Ustaz. Kalau di Arab sana liburnya hari Jumat. Kita yang di pondok pesantren liburnya hari Jumat. Hari Ahad kita nggak libur. Hari Ahad kita tetap belajar, ngajar. Liburnya hari Jumat. Karena kalau antum libur hari Jumat, antum bisa lakukan adab-adab ini. Ya, memang liburnya kita hari Jumat, bukan hari Ahad. Seharusnya para jamaah sholat Jumat itu
bisa memberikan pengaruh yang besar, bisa menyadarkan kaum muslimin. Karena kaum muslimin kumpulnya pas sholat Jumat. Khutbah Jumat itu kesempatan yang sangat pas untuk menyadarkan kaum muslimin, karena mereka hadir, mereka datang di masjid. Cuman karena hari Jumat gak libur, orang kerja, datang ke masjid bukan dengarkan khutbah, datang ke masjid tidur. Nah, ini waktu tidur ini, ayo ke masjid. Apalagi masjidnya pakai AC. Ya, sampai anak kemarin diceritakan, ada orang datang sholat Jumat, tidur dia, tiba-tiba komat, bangun dia marah-marah. Ini masjid, ya, ajarannya nggak benar ini ajaran sesat. Masa sholat Jumat nggak pakai khutbah? Siapa yang nggak pakai khutbah? Antum tidur, khutbah baru saja selesai, tidur para jemaah. Tiap hari seperti itu, tiap Jumat seperti itu, datang ke masjid tidur, datang ke masjid tidur, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari khutbah Jumat. Khotibnya sudah ceramah berapi-api, ya, suaranya sudah naik turun, matanya sudah merah, tapi jamaahnya tidur. Ya, pernah ada khotib yang masya Allah, ya, dia perhatian banget sama jamaah. Jadi kalau ada jamaah tidur, dia pukul mimbar, dijer, ya, pada bangun kayak gitu. Nanti kalau dia pukul lagi nggak bangun-bangun, langsung dia tunjuk, kamu yang tidur, bangun. Kemudian para jamaah, kalau tidurnya, ya, jamaah tidur, kemudian nyenyak tidurnya, hilang kesadarnya, itu wudunya batal, dia harus keluar wudu lagi. Ada orang kan udah tidurnya nyenyak, ya, kayak tadi dia komplain, dia nggak ke belakang wudu, dia langsung sholat, wudunya batal. Tidur membatalkan wudu. Tidur yang bagaimana? Tidur yang nyenyak, yang menghilangkan kesadaran. Terserah tidurnya itu mau duduk, mau berbaring, atau sambil berdiri. Kalau hilang kesadarannya, maka wudunya batal. Gimana? Kita libur hari Jumat? Nanti anak usulkan ke Pak Presiden. Jadi nanti bukan hanya ibu kota yang dipindah, tapi libur juga dipindah hari Jumat. Yang keempat, at-tabkir ilaiha masyan, ya, berangkat sholat Jumat di awal waktu dengan jalan kaki. Hendaknya orang yang berangkat ke masjid berjalan kaki dengan tenang dan khusyuk. Ini bagi orang yang rumahnya dekat, ya, kalau masjidnya jauh ya nggak apa-apa atau pakai kendaraan. Tapi kalau masjidnya bisa kejangkau, itu yang paling utama berangkat dengan jalan kaki. Setiap langkah dinaikkan derajatnya, langkah lagi dihapus dosa-dosanya, langkah lagi naik lagi derajatnya. Dahulu para ulama, ya, mereka memendekkan langkahnya. Ke masjid itu dipendekkan langkahnya, supaya derajatnya semakin tinggi dan dosa-dosanya banyak yang dihapus. Semakin jauh masjidnya, semakin banyak keutamaan yang didapatkan. Wa yanwi al-i'tikaf fil masjid ila waqti khurujihi. Dia berniat i'tikaf di masjid sampai dia keluar dari masjid. Niatkan i'tikaf di masjid. Al-khamis, kelima, alla yatakhatta riqaban nas wa la yufarriq baina itsnaini illa ayyara furjatan fayatakhatta ilaiha. Tidak melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain. Tidak melangkahi pundak-pundak jamaah yang lain, tidak memisahkan di antara dua orang kecuali dia melihat ada celah yang kosong. Maka silahkan dia melangkah menuju celah tersebut. Yang keenam, alla yamurra baina yaday musalli, tidak lewat di depan orang yang sholat. Perhatikan, tidak boleh lewat di depan orang yang sholat. Ini masih sering terjadi. Kita sholat kemudian orang lalu lalang di depan kita, nggak boleh. Dan kita pun harus mencegahnya. Mau lewat, cegah, jangan dibiarkan.
Yang ketujuh, ayyatluba saffal awal illa ayyara munkaran aw yasma'ahu fayakunu lahu fit ta'akhur uzrun. Mencari shaf yang terdepan. Ingat, sebaik-baik shaf bagi laki-laki adalah yang paling depan. Seburuk-buruk shaf bagi laki-laki yang paling belakang. Kemudian untuk wanita, sebaik-baik shaf bagi wanita di belakang. Seburuk-buruk shaf bagi wanita di depan. Jadi kalau antum di belakang, terus di depannya pas di belakangnya ada perempuan, itu seburuk-buruk shaf. Antum ada di seburuk-buruk shaf. Nyari shaf yang pertama. Ya, mungkin kita di Indonesia tidak begitu merasakan bagaimana berlomba-lomba mendapatkan shaf yang pertama. Nah, Ustaz, Anda datang terlambat aja masih di shaf pertama. Untuk apa Anda datang lebih awal? Ya. Tapi kalau antum sholat di Masjid Nabawi, Allahu Akbar, susah sekali dapat shaf yang pertama, susah sekali. Anak waktu kuliah di sana 4 tahun. Anak belum pernah sholat di shaf pertama. Paling banter shaf kedua. Itu sudah masya Allah, sudah mantap. Karena di sana itu orang kalau sudah ada di shaf yang pertama, dia udah booking itu tempat. Dia nggak bakalan ninggalin. Duduk terus itu. Jadi shaf pertama penuh, nggak ada celah. Kalau dia pingin ke belakang atau wudunya batal, dia buka sorbannya, taruh situ, pergi dia. Itu nggak boleh antum korek-korek tempatnya, bisa ribut kalau antum ambil tempatnya. Udah, tinggalkan sesuatu, tidak boleh diambil. Jadi kita tidak bisa dapat shaf paling depan. Jadi susah sekali sholat di Masjid Nabawi atau antum sholat di Masjidil Haram, sholat pas di belakang Syekh Surek atau Syekh Sudais. Ya, kalau dibolehkan. Biasanya imam-imam besar itu yang di belakang imam itu orang-orang udah hafal Quran semua. Ya. Jadi bukan orang sembarangan. Kecuali melihat kemungkaran atau mendengar kemungkaran sehingga dia harus di belakang, maka tidak mengapa. Kemungkaran apa, Ustaz? Mungkin kalau di tempat kita anak-anak ya main-main, dia harus di belakang ngatur anak-anak, ya, nah, tidak mengapa. Yang kedelapan, ayyaqta tanafful minas salati waz zikri inda khurujil imam min sawma'atihi wa yastagil bi ijabatil muazzin thumma bistima'al khutbah. Menghentikan salat sunnah dan zikir apabila khatib telah datang. Jadi ya sunnahnya kita datang ke masjid di awal waktu, sampai di masjid kita perbanyak sholat sunnah sampai imam datang. Ketika imam datang udah nggak boleh sholat. Wa yastagil bi ijabatil muazzin, menyibukkan diri menjawab azan, summa bistima al khutbah, kemudian mendengarkan khutbah, bukan tidur, ya. Atau dia disibukkan dengan yang lainnya, HP matiin HP. Antum ya tadi anak sempat baca hadisnya, wajib diam, haram berbicara di saat khutbah. Jadi diam hukumnya wajib, haram berbicara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imam yakhthub faqad laghauta." Apabila kamu berkata kepada temanmu, "Ansit, diamlah," sementara imam sedang berkhutbah, maka kamu telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Nyuruh orang diam aja nggak boleh, para jemaah. Ya. Nyuruh orang diam nggak boleh. Ngobrol, diam, nggak boleh. Udah, antum diam biar dia
dengan urusannya. Main-main batu aja itu dianggap perbuatan yang sia-sia. Antum main-main batu, apalagi antum main-main HP. Tidak boleh. Harus dengarkan khutbah. Harus dengarkan khutbah. Dan khutbah Jumat ini hukumnya wajib. Maksudnya ketika sholat Jumat harus ada khutbahnya. Kalau nggak ada khutbahnya, sholat Jumatnya tidak sah. Kenapa Anda sampaikan ini? Karena pernah terjadi di salah satu masjid di Jogja sana, itu orang sholat Jumat nggak pakai khutbah. Jadi kata takmir masjid, berhubung khotib tidak datang, kita langsung sholat. Iya, terjadi. Nggak boleh, harus ada khutbah. Khutbah Jumat itu syarat sahnya sholat Jumat. Ada teman yang sholat di situ, dicerita ke anak, Ustaz tadi kita sholat Jumat nggak pakai khutbah Ustaz. Oh, antum harus ulang sholat antum sholat zuhur. Ganti dengan sholat zuhur. Khutbah harus. Ini bukan tarawih ya, ceramah tarawih. Wah, ya, penceramah tidak datang kita langsung tarawih. Nah, itu tidak ada masalah. Kalau sholat Jumat harus ada khutbahnya. Kemudian yang 9, ayusolli sunnah ba'dal jum'ati insya'a rak'atain wa insya'a arba'an wa insya'a sittan. Setelah sholat Jumat disunnahkan sholat sunnah 2 rakaat, 4 rakaat atau 6 rakaat. Para jemaah rahimakumullah jami'an, tadi Anda baca-baca tentang sholat sunnah setelah Jumat. Ya, jadi yang Anda baca ada hadisnya itu yang 2 rakaat dan 4 rakaat. Kalau 6 rakaat tidak tahu. Penulis sini menyebutkan 6 rakaat. Sementara tadi Anda buka-buka di kitab Al-Wajiz itu 2 rakaat atau 4 rakaat. 6 rakaat Allah alam apakah memang ada hadisnya. Kalau ada hadisnya silahkan dikerjakan, tentunya hadis yang sahih. Kalau tidak ada hadisnya ya kita cukupkan dengan yang ada hadisnya. Yang ke-10, ayyuqima fil masjid hatta yusalliyal asra, menetap di masjid hingga sholat asar. Jika dia menetap sampai sholat maghrib, fahuwa afdal, lebih utama lagi. Jadi enggak langsung pulang. Tadi kan sudah niat i'tikaf. Habis sholat Jumat tetap di masjid sampai asar atau sampai maghrib. Ayyuraqibas sa'ah syarifah allati fi yaumil jum'ah bihdiral qalbi wa mulazamati dzikri. Berusaha mencari waktu yang mulia pada hari Jumat. Berusaha mencari waktu yang paling mulia pada hari Jumat dengan menghadirkan hati dan zikir secara terus-menerus. Para jemaah rahimakumullah jami'an, jadi pada hari Jumat itu ada saat-saat terkabulnya doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul jum'ati isnata asrata sa'atan. Hari Jumat ada 12 jam. Hari Jumat ada 12 jam. Di antara 12 jam tersebut ada 1 saat di mana apabila seorang muslim berdoa pada saat itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Kapan? Saat itu kapan? Jam berapa? Ukhtulifa fi hadhihi sa'ah. Jadi ada perselisihan di kalangan para ulama tentang waktu tersebut. Ada yang mengatakan waktunya baina ayyajlisal imam ila an tuqada as-shalah. Jadi di antara imam, ketika imam duduk hingga selesai sholat. Ketika imam duduk hingga selesai sholat. Kemudian juga ada yang mengatakan
baina faragil imam minal khutbah ila an tuqada as-shalah. Ketika imam udah selesai khutbah sampai selesai salat. Kemudian juga ya ada hadis yang menyebutkan annaha akhirus saah ba'dal asr. Itu saat-saat terakhir setelah asar. Saat-saat terakhir setelah asar, sebelum matahari terbenam. Taib, ya, jadi di antara tujuan i'tikaf kita mendapatkan waktu ini, waktu mustajabah, waktu terkabulnya doa. Tadi berdiam diri di masjid, kemudian memperbanyak doa, ya, atau mungkin zikir-zikir atau salawat, karena hari Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala Abu Bakar Al-Asram la takhlu hadhil ahadits min wajhain. Jadi hadis-hadis ini, hadis yang menyebutkan tadi waktunya ini, waktunya itu, kata Abu Bakar Al-Asram, hadis-hadis ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ayyakuna ba'duha as-sahhu min ba'din. Sebagiannya lebih sahih dari sebagian yang lain. Kemungkinan yang kedua, waktu ini, waktu terkabulnya doa itu berpindah-pindah waktunya. Dari Jumat ini waktunya ba'da asar. Nanti Jumat berikutnya mungkin waktunya habis imam khutbah. Jumat berikutnya mungkin ya habis salat dan seterusnya. Kata nakuli Lailatul Qadar fil layali al-asri, seperti berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, ya, itu jatuh di malam-malam ganjil. Tapi kan kita tidak tahu, mungkin tahun ini jatuhnya 21, nanti tahun berikutnya jatuhnya 27, nanti tahun berikutnya lagi jatuhnya 25 dan seterusnya. Kita tidak tahu kapan turunnya malam Lailatul Qadar. Maka kata Abu Bakar Al-Asram, hadis-hadis ini seperti itu. Waktu-waktu istijabah pada hari Jumat, kadang Jumat ini jatuhnya ba'da asar, maka Jumat yang lainnya jatuhnya setelah imam khutbah dan seterusnya. Kemudian yang ke-12, memperbanyak sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Memperbanyak sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat. Diriwayatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, man shalla alayya fi yaumil jum'ah samanina marratan ghafarallahu lahu dzunuba samanina sanatan. Masya Allah, ya. Siapa yang bersalawat kepadaku pada hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Siapa yang bersalawat kepadaku sebanyak 80 kali di pada hari Jumat, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya selama 80 tahun. Namun hadis ini dikatakan hadis palsu. Hadis ini enggak sahih. Hadis ini tidak sahih. Namun di sana ada hadis yang lain. Ya, ini anak bawa buku yang lain. Ada hadis yang lain, hadis yang sahih, ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min afdoli ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Fihi khuliqa Adam wa fihi qubida. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Pada hari Jumat Nabi Adam diwafatkan. Dan pada hari Jumat akan terjadi kiamat. Kiamat terjadi di hari Jumat. Fa aksiru alayya min salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka perbanyaklah salawat kepadaku pada hari Jumat, karena salawat kalian sampai kepadaku. Salawat yang kita ucapkan itu sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadisnya sahih. Adapun tadi keutamaan salawat 80 kali,
itu dosa-dosanya dihapus selama 80 tahun, itu hadisnya palsu kata Syekh Al-Albani. Jadi perbanyak, lebih banyak lebih bagus, tidak hanya 80 kali. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara. Ini hadis riwayat Muslim. Barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ini sahih. Hadisnya sahih. Masya Allah, keutamaan membaca salawat. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang rajin bersalawat. Jangan dikira ahlu sunnah wal jamaah tidak suka salawat. Kita salawat, ya, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman kadang yang kita ingkari itu salawat yang diada-adakan, ya, salawat yang diada-adakan. Jadi lafaz salawat itu sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu lagi, ya, menambah-nambahinya atau mengurangi-nguranginya. Ini yang kita ingkari. Ana jadi ingat sebagian teman-teman ana dulu waktu kuliah di Madinah, masya Allah ya. Mereka datang ke majelis syekh di sana, padahal mereka belum paham bahasa Arab, belum terlalu paham. Apa yang disampaikan oleh syekh pun mereka pahamnya hanya sekian persen. Tapi ketika ditanya, kenapa antum rajin sekali datang ke majelis-majelis para masyayikh, kata mereka, ya ana datang, ana hanya pingin salawat aja kepada Nabi. Ya, dia datang, dia pingin salawat. Ketika syekh membacakan hadis, ya, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ikut salawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Nabiyyina Muhammad misalnya. Udah 1 kali dia baca, dapat 10 salawat dari Allah. Coba antum bayangkan, dia duduk setengah jam di majelis syekh, kemudian syekh nyampaikan 10 hadis. Tiap kali syekh nyampaikan hadis, sebutkan nama Nabi, dia salawat kepada Nabi. Udah berapa salawat yang didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang hanya untuk bersalawat. Itu baru satu keutamaan, belum keutamaan yang lain. Para malaikat memohon ampun pada orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Jadi banyak sekali keutamaan yang kita dapatkan dengan menghadiri majelis ilmu. Kemudian yang ke-13, ayyaqra surat al-kahfi, membaca surat al-kahfi. Ini juga disunnahkan, membaca surat al-kahfi. Ya, hadis yang dibawakan oleh penulis didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Namun di sana ada hadis yang lain, hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ati adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain." Siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerangi dia di antara 2 Jumat. Jadi disyariatkan membaca surat Al-Kahfi. Kemudian disunahkan memperbanyak membaca Al-Quran pada hari Jumat dan menghatamkannya. Kalau bisa hatam bagus, kalau bisa. Au fi lailatil Jum'ah, atau di malam Jumat, in qadara, jika dia bisa. Yang ke-14, ayatasaddaq fi yaumil Jum'ah bima amkana, bersedekah pada hari Jumat. Ini juga dianjurkan. Wal takun shadaqatuhu kharijul masjid, hendaknya sedekah yang dia lakukan di luar masjid, di luar masjid. Kemudian yang terakhir, disunnahkan ayyaj'ala yaumal Jum'ah lil a'malil akhirah wa yakuffa an jami' asghalid dunya. Disunahkan menjadikan hari Jumat untuk amalan-amalan akhirat, untuk amalan-amalan akhirat, dan menahan diri dari seluruh kesibukan dunia. Jadi hari Jumat itu
Hari Jumat ya untuk Allah. Hari Jumat untuk Allah, semuanya untuk Allah. Fokus untuk amalan-amalan akhirat. Selesai ya pembahasan tentang adab-adab salat Jumat dan hari Jumat. Para jamaah rahimakumullahu jami'an, salat Jumat hukumnya wajib ya, jangan sampai ghaib ya. Salat Jumat hukumnya wajib kecuali bagi orang-orang yang enggak wajib. Orang yang enggak wajib itu budak, perempuan enggak wajib salat Jumat, anak kecil, orang sakit dan musafir. Ustadz, apa yang harus dilakukan saat imam melakukan bid'ah dalam sholat? Diikuti atau ditinggalkan? Kalau bid'ahnya sampai membatalkan sholat, ya nggak boleh kita ikuti. Kalau bid'ahnya sampai membatalkan sholat, nggak boleh kita ikuti. Tapi kalau bid'ahnya tidak sampai membatalkan sholat, ya masih boleh diikuti. Artinya sholat kita masih sah. Salat kita masih sah. Dan memang ada gerakan-gerakan salat yang diproseskan oleh para ulama, itu bid'ah atau bukan bid'ah. Misalnya bersedekap setelah bangkit dari ruku. Setelah bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, posisi i'tidal. Ada yang mengatakan posisi tangan kita begini, bersedekap. Ada yang mengatakan tidak, begini. I'tidal itu begini. Ya, sampai-sampai ulama yang mengatakan harus begini, membid'ahkan yang begini. Siapa yang begini, dia telah melakukan bid'ah. Nah, ini bid'ah yang seperti ini bagi yang mengatakan ini bid'ah. Ya, ini bid'ah yang tidak sampai membatalkan sholat. Artinya kalau antum sholat di belakang imam yang bersedekap, sementara antum berpendapat tidak bersedekap, ya sholat antum masih sah. Menurut antum imam melakukan bid'ah, menurut imam tidak, saya melakukan sunnah. Ya, jadi kalau bid'ahnya seperti ini, sholatnya masih sah. Adapun kalau imam kunut subuh, apakah makmum juga ikut kunut subuh? Ya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tapi pendapat yang ana ikuti, kalau imamnya kunut subuh, kita sebagai makmum juga ikut kunut subuh. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau kita sholat di belakang imam yang tidak kunut subuh, ya kita nggak perlu kunut subuh. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz, imam kan menurut dia kunut subuh bid'ah misalnya. Imam kan melakukan bid'ah kunut subuh. Imam melakukan kesalahan menurut dia. Hatta imam melakukan kesalahan, antum harus ikuti. Apa buktinya? Misalnya imam, kita sholat bareng imam. Imam ninggalin tasawuf awal. Tasawuf awal itu kewajiban sholat, tidak boleh ditinggalkan. Sekarang imam berdiri, tidak tasawuf awal, sudah ditegur sama jamaah, subhanallah, imam tetap bangkit. Salah atau tidak? Sholatnya imam salah enggak? Salah. Antum tetap duduk atau antum berdiri? Diri, ikut imam. Imam salah, udah kita ingatkan, tapi kita tetap berdiri ikut imam. Kita enggak boleh, anak tasawuf sendirilah, imamnya salah. Tidak boleh, antum ikut imam. Hatta imam salah diikuti, karena jadikan imam untuk diikuti. Ya, walaupun di sana ada pendapat lain. Imam kunut subuh, bagi saya kunut subuh itu tidak boleh, ya saya tidak kunut subuh. Sudah, silakan. Tapi antum jangan nafikan. Di sana ada pendapat yang mengatakan kalau imam ya kunut subuh, maka makmum juga kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Posisi duduk tasyahud akhir bagi makmum masbuk
Seperti apa? Duduk iftirosh. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Ya, itu duduk iftirosh. Ustaz, ketika khutbah Jumat larangan berbicara, apakah hukum ini sama dengan khutbah sholat Id? Tidak. Ya, mendengar khutbah sholat Id hukumnya sunnah. Artinya kalau antum tidak dengar, antum habis sholat Id, antum langsung pulang, antum nggak dengarkan imam khutbah Id, tidak apa-apa, sholat Id antum sah. Karena mendengar khutbah Id hukumnya sunnah. Tidak wajib. Kalau yang ditanyakan kalau ngobrol imam sedang khutbah Id, kemudian jamaah ngobrol, boleh nggak? Boleh nggak? Ya sebenarnya nggak layak, ya nggak layak ada orang bicara kemudian kita ngobrol, apalagi dia sedang membacakan ayat-ayat Allah, kemudian hadis-hadis Nabi, harus kita dengarkan. Cuman apakah dia berdosa atau tidak berdosa, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, jika kita sholat di musola yang sangat kecil dan ketika di pertengahan sholat ada seorang wanita yang sholat di samping kita tanpa adanya pembatas, apakah sholat kita sah dengan sholat sejajar dengan wanita? Masya Allah ya, wah ini fitnahnya besar ini ya. Antum sholat datang wanita ikut sholat antum. Jadi kalau makmumnya itu satu orang wanita, di mana posisinya? Belakang, harus di belakang. Tidak boleh di samping, apalagi sampai mepet rapat ya. Tidak boleh. Cuman permasalahannya musolanya kecil. Kalau musolanya kecil bagaimana Ustaz? Dia tidak usah jamaah, dia sholat sendiri. Si akhwat tadi sholat sendiri. Atau dia sholatnya di luar musola. Jadi si imam di dalam musola, dia di luar. Ada pembatas. Ya, karena fitnahnya cukup besar. Dan untuk akhwat tidak wajib sholat berjamaah. Ustaz, bacaan imam tidak fasih, makharij hurufnya. Lebih baik sholat jamaah atau sholat sendiri? Lebih baik antum sholat jamaah, cari masjid yang lain. Ya, karena wajib sholat berjamaah. Cuman sebelum antum cari masjid yang lain, antum ngobrol dulu sama imamnya, kasih masukan, ya, suruh perbaiki bacaannya, atau ngobrol sama takmir masjid. Apaan Pak, ini kayak bacaan imam ini masih banyak salahnya dan kesalahannya berat. Kalau bisa imamnya di training dulu, ya, atau kalau tidak digantikan. Dalam buku-buku fikih, ya, itu ada pembahasan ahkamul imam. Hukum-hukum imam. Jadi orang yang mau jadi imam sholat, dia harus memenuhi kriteria-kriteria. Tidak sembarangan orang jadi imam sholat. Dan berat para jamaah. Orang yang misalnya ngimami jamaah sholat, terus bacanya masih salah, kesalahannya fatal, sampai merubah makna misalnya, itu kita khawatirkan dia pulangnya bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Ya, kita kesian sama dia. Seharusnya dia belum layak jadi imam. Daripada dia berdosa, mending dia jadi makmum untuk kebaikan dirinya. Tapi kalau dia masih tetap mau jadi imam, ya dia harus penuhi syarat dulu. Pak, antum harus penuhi syarat dulu. Antum harus paham
apa hukum-hukum imam, apa syarat-syarat menjadi imam. Antum pahami dulu, terus antum penuhi, silahkan jadi imam. Ya, dan yang begini banyak para jemaah. Ya, banyak orang-orang yang sudah tua tidak mau dilengserkan. Ya, kalau dia tua bacanya bagus nggak ada masalah menjadi imam. Tapi ini di masalah bacanya tidak benar. Terus disuruh belajar, tidak mau belajar, tidak mau belajar. Wah, bacaan sudah benar. Siapa yang bilang bacaan salah? Merasa sudah benar. Apalagi yang ngajari anak muda, yang ngajari anak muda, wah, itu susah, berat terimanya. Ya, jadi usulkan ke takmir untuk kebaikan bersama, untuk maslahat umum, usulkan untuk mengganti imam atau suruh dia belajar lagi. Kalau dia takmir sudah nggak peduli, ya sudah, antum nyari masjid yang lain. Nggak usah sholat di situ. Ya, antum nyari masjid yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sudah jam 2. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.